Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Ya, pasti pagi ini pasti pada semangat ya. Dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang strategi bauran pemasaran. Tapi sebelum ke materi, kita berdoa dulu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari pandemi Covid-19. Untuk itu, saya persilakan kepada Riyad untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Riyad. Sebelum memulai kegiatan belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa, dimulai. Tapi sebelum pembelajaran, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Ini hadir semua ya? Ya baik, kalau STP itu singkatan dari segmenting, targeting, dan positioning. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bauran pemasaran. Jadi lanjut. Nah, kompetensi yang diajarkan di sini adalah bagaimana kalian menerapkan strategi bauran pemasaran dan melakukan bauran pemasaran atau marketing mix. Nah, indikatornya adalah kalian mampu menjelaskan konsep bauran pemasaran, kemudian menjabarkan 4 macam unsur bauran pemasaran. Yang tadi ada produk, jadi ingat ya, produk, harga, place, dan promotion. Jadi 4P. Atau yang dikenal dengan 4P, produk, price, place, dan promotion. Kemudian untuk keterampilannya adalah kalian mampu merancang strategi bauran pemasaran dan menerapkan strategi bauran pemasaran. Jadi sudah saya tugaskan kalian menyusun proposal usaha. Nanti diterapkan bauran pemasarannya seperti apa, dari mulai produknya seperti apa, harganya seperti apa, sampai ke cara promosinya harus bagaimana. Jadi begini, pada dasarnya produk itu diciptakan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan dari konsumen. Contoh, misalkan di sini siapa? Namanya Neng? Kamu yang depan? Rizka ya? Rizka. Rizka ini butuh nih yang namanya komunikasi. Kalau hanya sekedar butuh, handphone biasa pun bisa. Handphone jarnit-nit Neng namanya. Ada handphone jarnit-nit, pernah dengar? Pernah. Itu kan hanya bisa dipakai untuk komunikasi telepon, kemudian mengirim pesan. Sekarang pesan sudah mulai ditinggalkan karena sudah menggunakan WhatsApp dan Telegram. Kenapa? Karena fiturnya lebih dibanding SMS biasa. Dia bisa mengirim video, dia bisa mengirim Status. foto, dia bisa membuat status. Betul sekali yang di rumah, 100 lah buat yang jawab barusan. Baik, kita lihat di produk termasuk ada objek fisik, jasa, orang, tempat, organisasi, dan ide. Objek fisik contohnya apa? Dari mulai sini dulu. Objek fisik yang bisa terlihat, produk yang bisa dijual bisa terlihat apa? Makanan, ya, objek fisik. Terus apa lagi yang di rumah? Lemari, betul. Terus apa lagi? Meja, betul. Jadi harga itu adalah nilai yang dinyatakan dalam bentuk uang. Jadi nilainya itu berapa sih yang dinyatakan dalam bentuk uang? Ada yang 175, ada yang 250, dan lain sebagainya. Nah, tadi barang itu pada dasarnya tadi sudah saya bahas untuk memenuhi kebutuhan, untuk memenuhi keinginan, dan yang paling penting adalah bagaimana produk itu, baik produk barang atau jasa itu dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan dari konsumen itu sendiri. Place ini adalah merupakan gabungan antara lokasi dan keputusan atas saluran distribusi. Dalam hal ini berhubungan dengan bagaimana cara penyampaian kepada konsumen dan di mana lokasi yang strategis. Artinya yang dimaksud dengan lokasi bukan hanya tempatnya saja di mana atau lokasinya di mana, tapi yang paling penting adalah saluran distribusinya. Bagaimana produk itu bisa tersampaikan, memudahkan konsumen untuk mendapatkannya. Contoh,
Kalian mau potong rambut, yang satu letaknya jauh, yang satu letaknya deket. Kira-kira pilih yang deket apa yang jauh? Yang promosi itu adalah bentuk komunikasi. Bentuk komunikasi kepada konsumen untuk mempengaruhi pembelian terhadap produk, barang, atau jasa kita. Sebagus apapun produk kalian, sehebat apapun produk yang kalian berhasil ciptakan, kalau tidak pernah dipromosikan, kalau tidak pernah dikomunikasikan, maka tidak ada konsumen yang mau membeli. Nah, sekarang ada tugas. Kemarin sudah saya suruh bikin proposal. Sekarang kalian coba identifikasi dan amati dari proposal itu, kemudian nanti presentasikan. Kelompok pertama ada Riyad, dipresentasikan, disiapkan ya PowerPoint-nya. Nah, kita lihat dulu LKPD-nya di, nah ini. Nanti saya menilai. Tugasnya adalah kemarin saya suruh bikin proposal usaha produk barang. Di dalamnya mencakup bauran pemasaran di bidang produk barang. Di dalamnya harus memuat nama produk, kemudian produknya seperti apa, penetapan harganya seperti apa, promosinya, dan place-nya yang berkaitan dengan lokasi penjualan, boleh online maupun offline. Kemudian analisis SWOT-nya seperti apa. Silakan Riyad, kelompok Riyad untuk memaparkan hasilnya. Dikirim dulu via. Tapi yang bertanya kan tadi promosinya dengan metode offline dan online. Tadi offline-nya gimana, online-nya gimana? Ya, silakan jawab Riyad. Siap izin menjawab. Sesuai pengetahuan. Kalau untuk offline kita menjajakan seperti dagangan biasa di tempat kita sesuainya. Nah, kalau untuk online kita sekarang menggunakan seperti toko online, seperti kayak di Grab gitu, di Gojek. Nah, kalau ada pesanan bisa via Gojek ataupun online, Ya, silakan Riyad. Kesimpulan dari bauran pemasaran itu apa? Penting atau bagaimana? Buat kesimpulannya adalah bauran pemasaran itu kan tentang kita apa yang kita lakukan saat memasarkan produk itu. Ya. Nah, jadi kesimpulannya sebelum kita memasarkan produk atau tahu tentang produk itu, kita harus tahu dulu tentang PP ini, seperti produknya kita produk apa, harganya berapa, dan tempat atau kita cara memasarkannya mau di mana, sama promosinya mau apa aja. Jadi kita harus tepat sasaran. Jadi sebelum kita langsung menjual, kita harus pelajari PP ini, bauran pemasaran ini konsepnya. Seperti itu, Pak. Ya, baik, kita tepuk tangan untuk Riyad. Yang di rumah ada yang mau menyimpulkan? Yang menyimak dari rumah? Kalau tidak ada, saya tutup. Ya, baik, tidak ada, sepertinya kita tutup. Silakan Riyad untuk menutup doa pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, bermakna, dan nanti kita akan ada pertemuan lagi. Terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup dengan doa. Untuk itu saya persilahkan kepada Riyad. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Ya, terakhir silakan kalian kerjakan, ada LKPD. Jadi produk tugas kalian yang proposal itu diupload di LKPD. Kemudian ada uji pengetahuan. Uji pengetahuannya sekitar soal pilihan ganda, silakan dikerjakan sebagai evaluasi pembelajaran kali ini. Untuk itu, terima kasih. Silakan boleh kembali ke rumahnya masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.